Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya, sehingga kita dapat dipertemukan kembali. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kali ini aku mau membahas tentang wanita pertama yang masuk surga. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Jangan lupa share di media sosial kalian. Aku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh wanita muslim tentu mendambakan kesempatan masuk surga. Keindahan dan keistimewaannya telah banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Untuk bisa masuk surga, setiap muslimah tentu harus berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan yang bisa dijadikan sebagai bekal. Kita muslimah juga bisa menjadikan Ummu Muti'ah sebagai teladan, sebab Rasulullah SAW telah menyebutkan sebagai wanita pertama yang masuk surga. Kutip dari laman NU Online, Muti'ah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada suaminya. Tiap hari, Ummu Muti'ah selalu mematuhi pesan suaminya untuk tidak menerima tamu laki-laki selama sang suami pergi bekerja hingga sore hari. Kepatuhan terhadap suaminya dapat dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi setiap wanita muslim. Ikut kisah kepatuhan Ummu Muti'ah terhadap suaminya seperti yang dihimpun dari 33 kisah wanita super hebat di masa lalu karangan Arum Faiza. Suatu hari, Fatimah putri Rasulullah SAW bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, beritahu kepadaku siapa wanita yang beruntung masuk surga untuk pertama kali selain Ummul Mukminin." Rasulullah SAW pun menjawab bahwa wanita yang masuk surga adalah seseorang yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui wanita pertama yang masuk surga selain Ummul Mukminin, ia adalah Ummu Muti'ah. Benar jawaban tersebut, Fatimah merasa sedih karena bukan dirinya yang pertama kali masuk surga. Namun, ia juga penasaran dengan sosok wanita yang disebutkan Rasulullah. Dorong rasa penasarannya, Fatimah pun meminta beliau untuk memberitahu di mana dirinya bisa bertemu dengan Ummu Muti'ah. Siang harinya, Fatimah mengunjungi rumah Ummu Muti'ah bersama dengan anaknya Husain. Ketika sampai di rumah Ummu Muti'ah, ia mengucapkan salam yang disambut hangat oleh Ummu Muti'ah, menanyakan siapa sosok yang datang ke rumahnya tersebut. Saat mengetahui bahwa tamunya adalah putri Rasulullah, ia sangat senang, namun ia tetap belum membukakan pintunya kepada Fatimah. Ummu Muti'ah bertanya, "Wah, alangkah bahagia dan terhormatnya saya dikunjungi putri Muhammad SAW. Tapi bersama siapa engkau datang?" "Husain," jawab Fatimah. "Minta maaf kalau saya tidak bisa menemui engkau karena suamiku melarang menemui laki-laki," kata Ummu Muti'ah. Dia cuma anak kecil," sahut Fatimah. "Tapi meskipun kecil, dia adalah laki-laki," komentar Ummu Muti'ah. Fatimah pun pulang dengan perasaan kecewa. Hari itu dia tidak bisa bertemu dengan orang yang dikatakan ayahnya sebagai wanita pertama yang masuk surga. Dia lalu memutuskan untuk datang kembali esok harinya. Fatimah kembali mengunjungi rumah Ummu Muti'ah. Sesampai di sana, Fatimah mengucapkan salam dan kembali dijawab dengan hangat.
Ummu Muti'ah kembali menanyakan, bersama siapa Fatimah berkunjung? Saya datang bersama Hasan dan Husain, jawab Fatimah. Minta maaf, kemarin saya hanya minta izin menemui engkau dan Husain, lanjut Muti'ah. Akhirnya Fatimah kembali pulang tanpa bisa bertemu, namun dia berjanji besok akan kembali ke rumah wanita yang membuat dirinya penasaran. Esok harinya, Fatimah kembali datang ke rumah Ummu Muti'ah dengan membawa kedua putranya, Hasan dan Husain. Ketika dipersilahkan masuk, Fatimah melihat wanita itu begitu cantik. Penampilan dan rumahnya sangat sederhana. Ummu Muti'ah menemui Fatimah dengan terus sibuk menyiapkan masakan untuk sang suami. Ia terlihat bolak-balik sembari menjawab pertanyaan dari Fatimah. Di rumahnya, Fatimah melihat terdapat sebuah kipas dan cambuk. Melihat barang tersebut, ia merasa heran dan bingung. Untuk apakah cambuk dan kipas itu, wahai Muti'ah? Ini untuk mengipasi suamiku yang lelah bekerja seharian di ladang berpanas matahari. Sedangkan cambuk aku sediakan untuk suamiku kalau sekiranya masakan yang kubuat tidak enak. Maka cambuklah diriku, ujar Muti'ah. Mengetahui apa yang dilakukan Ummu Muti'ah, barulah ia sadar mengapa Rasulullah SAW menyebutnya sebagai wanita pertama yang masuk surga. Taatan yang luar biasa kepada suaminya adalah kuncinya. Ummu Muti'ah adalah wanita yang mengutamakan ridho suami dalam setiap hal yang dilakukan. Aku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan yang dapat kita petik adalah yang dilakukan Ummu Muti'ah bukanlah simbol perbuatan suami kepada istrinya. Ini adalah cermin ketulusan dan pengorbanan istri yang tentunya layak mendapat balasan surga. Setelah wanita muslim menikah, maka ridho suami berada di atas ridho orang tua. Oleh sebab itu, seorang istri yang ingin menjadi penghuni surga dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjaga sikap dan menaati perintah suaminya sesuai syariat Islam. Suami merupakan ridha Allah. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis berikut. Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. HR Tirmidzi nomor 1161. Abu Hurairah juga meriwayatkan, ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. HR An-Nasai nomor 3231 dan Ahmad 2251. Wa'lam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.